Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan biografi dan perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Selamat menonton. Dalam proses belajar di Jurjan, sudah menjadi adat di sana bahwa setiap murid yang mengaji, belajar, dan sebagainya itu mencatat apa yang ia pahami dan apa yang ia dengar dari muhadharah bersama para guru-guru yang ada di sana. Imam Al-Ghazali pun melakukan hal tersebut juga. Beliau mencatat setiap apa yang beliau dengarkan, setiap apa yang beliau pahami daripada guru-guru beliau. Nah, pada suatu ketika Imam Al-Ghazali berkesempatan untuk pulang ke kampung halamannya bersama rombongan, dan di tengah-tengah sebuah perjalanan Imam Al-Ghazali bersama rombongan tersebut, Imam Al-Ghazali dicegat oleh sekelompok daripada perampok. Dan perampok ini mengambil segala apa saja yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan juga rombongan tersebut. Dalam kejadian tersebut, Imam Al-Ghazali kemudian ingat bahwa ia membawa buku-buku dan segala catatan yang ia miliki dari hasil ia belajar selama di tanah Jurjan. Imam Al-Ghazali pun memberanikan diri untuk menerobos sebuah kerumunan dan mendekati para perampok tersebut. Salah satu dari perampok tersebut meneriaki Imam Al-Ghazali untuk mundur atau kamu tidak akan selamat. Namun Imam Al-Ghazali memberanikan diri untuk mengatakan kepada mereka bahwa saya minta tolong kembalikan buku-buku saya. Kemudian para perampok tersebut menjawab, memang buku apa? Imam Ghazali pun berkata, buku-buku saya yang saya maksud adalah buku-buku yang ada di tas saya. Buku-buku tersebut saya dapatkan, atau lebih tepatnya merupakan sebuah catatan dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama di Jurjan. Mendengar hal tersebut, para perampok pun tertawa. Kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa dirimu memiliki sebuah ilmu, sedangkan ketika buku-bukumu saya ambil, engkau menjadi orang yang tidak berilmu. Imam Al-Ghazali sendiri yang menceritakan hal ini, dan ketika menceritakan kejadian ini, Imam Al-Ghazali berkata bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasilah, menggerakkan mulut dari perampok tersebut untuk menyadarkan saya bahwa ilmu itu harusnya berada di dalam hati, bukan berada dalam sebuah buku, sehingga ketika buku-buku tersebut hilang, maka ilmunya tidak ikut hilang. Setelah itu, para perampok pun mengembalikan buku-buku milik Imam Al-Ghazali, dan setibanya di tanah kelahiran beliau, yakni di tanah Tus, Imam Al-Ghazali pun mulai menghafalkan seluruh yang ia dapatkan di tanah Jurjan, dan hal tersebut berlangsung selama 3 tahun. Kita memasuki tahapan kedua dari kehidupan Imam Al-Ghazali, yakni pada saat Imam Al-Ghazali pergi ke tanah Naisabur untuk berguru kepada seorang ulama di sana yang bernama Imam Haramain Al-Juwaini. Kepada Imam Haramain Al-Juwaini pun Imam Al-Ghazali mulai mempelajari banyak keilmuan yang makin mendalam, seperti halnya ilmu fikih, ilmu mantik, yakni ilmu logika, ilmu kalam, dan juga lain-lainnya. Begitu juga ilmu mujadalah. Kiranya tahapan ini bisa kita katakan bahwa tahapan ini merupakan tahapan yang paling berdampak kepada Imam Al-Ghazali secara keilmuan. Dan di tanah Naisabur pula dimulailah perjalanan Imam Al-Ghazali dalam menuliskan buku-buku beliau. Hal tersebut berlangsung sejak Imam Al-Ghazali masih belajar kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Hal ini pun mengundang kekaguman Imam Haramain Al-Juwaini kepada Imam Al-Ghazali, dan Imam Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali bahrun mughdiqun. Imam Ghazali pun tinggal di tanah Naisabur dan menuntut ilmu di sana sampai Imam Haramain Al-Juwaini wafat. Setelah Imam Haramain Al-Juwaini wafat, perjalanan Imam Al-Ghazali dalam mengarungi lautan ilmu beliau teruskan sambil terus menulis buku-buku dan sebagainya, yang pada akhirnya kecerdasan dan keluasan ilmu Imam Al-Ghazali
mulai dikenal oleh banyak orang. Hal tersebut menjadikan seorang wazir atau menteri pada saat itu kagum juga dengan keilmuan dan juga kecerdasan Imam Al-Ghazali, yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk mendatangkan Imam Al-Ghazali dan meminta Imam Al-Ghazali untuk mengajar di sebuah madrasah yang sangat masyhur namanya, yakni Madrasah Nizamiyah. Sedang pada waktu itu, umur Imam Al-Ghazali terbilang masih sangat muda, yakni masih berumur 28 tahun. Atas permintaan dari menteri tadi, Imam Al-Ghazali pun memutuskan untuk menerima permintaan tersebut dan berangkat ke tanah Baghdad untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah. Dan di sana, di Baghdad, Imam Al-Ghazali ditempatkan di sebuah majelis yang mana majelis tersebut berisi para fuqaha, para pemikir, para filsuf, dan sebagainya. Dan majelis tersebut tidak pernah sepi setiap harinya. Selalu diisi dengan perdebatan dan juga segala kajian-kajian ilmu. Imam Al-Ghazali pun ikut andil di dalam menuangkan keilmuan dan juga pemikiran beliau di majelis tersebut, yang pada akhirnya orang-orang di sana menjadi tahu betapa cerdas dan betapa luasnya keilmuan Imam Al-Ghazali. Selang waktu berjalan, kecerdasan dan juga keluasan ilmu Imam Al-Ghazali pun mulai dikenal oleh orang banyak dan lebih luas lagi setiap harinya. Hal tersebut membuat menteri tadi itu memasrahkan Madrasah Nizamiyah dan meminta Imam Al-Ghazali untuk mengepalai madrasah tersebut. Imam Al-Ghazali pun menerima permintaan menteri tadi dan mulai memegang kendali atas Madrasah Nizamiyah. Dari sana, Imam Al-Ghazali bukan hanya mengajar di madrasah tersebut, tapi Imam Al-Ghazali mulai mengajar di banyak sekali majelis-majelis besar lainnya, yang tentu saja dihadiri oleh banyak sekali murid. Di tahapan ini pula, Imam Al-Ghazali mulai mendalami banyak sekali tentang ilmu filsafat dan pemikiran-pemikirannya, yang mana salah satunya adalah kitabnya Imam Al-Farabi. Setelah itu, Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab yang beliau namai Tahafutul Falasifah, yang mana kitab ini berisi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang filsafat dan juga bantahan-bantahan beliau tentang pemikiran para filsuf pada masa itu. Di Baghdad, Imam Al-Ghazali mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, yakni mengepalai Madrasah An-Nizamiyah. Dan kala itu nama Imam Al-Ghazali pun semakin dikenal luas setiap harinya. Dan pada akhirnya Imam Al-Ghazali mendapatkan kemasyhuran, popularitas, dan jabatan-jabatan yang tinggi. Hal tersebut alih-alih membuat Imam Al-Ghazali senang, justru malah membuat Imam Al-Ghazali berpikir kembali pada tujuan awalnya dalam mengarungi lautan ilmu. Apakah benar ini adalah tujuan dari saya menuntut ilmu, yakni untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan kemasyhuran, popularitas, dan lain-lainnya? Atau hanya karena Allah SWT dan bukan untuk tujuan-tujuan itu? Hal tersebut pun berlangsung selama 6 bulan. Hati Imam Al-Ghazali pun dibuat tidak tenang dengan hal-hal tadi. Dimulai pada awal bulan Rajab tahun 488. Bentar, kameranya. Nah, setelah apa yang terjadi selama 6 bulan tadi, kemudian Imam Al-Ghazali sempat melakukan uzlah atau pengasingan diri. Nah, proses uzlah Imam Al-Ghazali ini rasanya harus saya bicarakan dalam satu video yang lain karena membutuhkan durasi yang panjang dan juga referensi yang lebih banyak lagi. Singkat cerita, kemudian setelah Imam Al-Ghazali uzlah, Imam Al-Ghazali kembali ke tanah Baghdad. Dan di sana Imam Al-Ghazali mengisi sebuah majelis yang berisikan nasihat-nasihat. Dan di majelis tersebut Imam Al-Ghazali membicarakan kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan di tengah-tengah majelis tersebut kemudian datang seorang wazir, yang mana wazir tersebut meminta Imam Al-Ghazali untuk kembali mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Imam Al-Ghazali pun menerima permintaan dari wazir tadi dan kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah. Namun selang beberapa waktu terjadi gejolak politik pada pemerintahan saat itu,
yakni ketika masuknya orang-orang Batiniyah. Dan kemudian wazir yang tadi itu diturunkan dari jabatannya, begitu pula Imam Al-Ghazali, beliau diturunkan dari Madrasah Nizamiyah. Setelah itu Imam Al-Ghazali pulang ke kampung halamannya yakni Tanah Tus, dan di sana Imam Al-Ghazali membangun sebuah madrasah dan juga majelis-majelis kecil di samping rumah beliau. Beliau pun menghabiskan waktu di kampung halamannya tersebut dan mengisi majelis-majelis yang ada di sana. Sampai akhirnya kemudian Imam Al-Ghazali wafat pada hari Senin tanggal 14 bulan Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Demikianlah pembahasan singkat mengenai biografi dan juga perjalanan seorang imam yang agung, yakni Imam Al-Ghazali, yang mana ilmu dan juga pemikiran-pemikirannya masih lestari dan masih dipelajari sampai hari ini. Itu saja untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye.